Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang rekan-rekan semuanya. Oke, di sini perkenalkan kami adalah mahasiswa PPG Prajabatan dari Prodi Bahasa Inggris. Hari ini kita akan mempresentasikan atau mungkin lebih tepatnya berdiskusi mungkin kali ya tentang understanding by design. Apakah itu? Nah, baiklah, nanti kita akan berdiskusi tentang itu. Di sini telah berkumpul teman-teman kami. Dan perkenalkan, saya Anki Endiar Manika. Di sini ada teman saya, yaitu Mas Tungga. Ya, Mas Tungga. Mas Tungga. Kemudian ada juga Mbak Astri Kartikasari. Oke, di situ yang samping sini juga ada Mbak Ria Sulistiarini. Oke, dan juga yang terakhir ada Mbak Aryani. Oke, Halo. baiklah. Hari ini kita berkumpul ya, kita akan memaparkan tentang pemahaman kita terhadap apa itu kurikulum Understanding by Design atau UBD yang sudah telah kita diskusikan pada perkuliahan perancangan dan pengembangan kurikulum. Oke, baiklah. Di sini siapa yang akan memulai tentang apa itu UBD? Ya, siapa yang mau memberikan elaborasi pemahamannya tentang understanding by design? Mungkin saya terlebih dahulu ya Mbak dan Mas. Oke, siap, boleh. Monggo. Boleh. Oke, jadi kalau sepemahaman saya, understanding by design itu adalah pengembangan kurikulum yang berfokus pada kata understanding, yaitu pada agar peserta didik mampu mengaplikasikan pemahaman dan keterampilannya yang didapat dan kemudian diaplikasikan di kehidupan sehari-hari gitu. Ya, baiklah. Betul sekali sebenarnya. Saya menambahi ya kan. Seperti yang sudah diutarakan oleh Mbak Aryani tadi, kalau understanding, ada kata understanding di sini ya sebagai acuan dari pembelajaran yang agar peserta didik itu memahami proses atau memahami materi yang sudah kita ajarkan. Nah, di dalam UBD ini ada 6 understanding atau 6 tahapan pemahaman, yaitu yang pertama itu mengingat, kemudian ada memahami, kemudian mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan yang terakhir yang paling tinggi tingkatannya yaitu menciptakan. Nah, keenam tahapan inilah yang menjadi tolak ukur pemahaman siswa pada materi yang akan kita ajarkan sebagai guru nanti. Itu untuk dan juga sebenarnya konsep dari understanding by design ini itu mengusung konsep backward design ya, yaitu suatu pendekatan dalam merancang kurikulum dimulai dengan tujuan yang hendak dicapai, lalu dilanjutkan dengan menciptakan assessment atau penilaian yang akan digunakan untuk mensukseskan tujuan pembelajaran. Itu menurut saya. Mungkin yang lain? Menambahi ya Mbak tentang yang apa namanya backward design itu tuh tak tambahin sedikit itu tentang jadi kan tadi kan menentukan tujuan terus menentukan assessment kan. Nah, setelah kita menentukan assessment baru kita menentukan materi dan aktivitas apa saja yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Betul sekali. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan lagi? Sedikit, Mbak. Oke. Tadi, baik. Terima kasih. Saya baca dari sumber belajarnya yang dikasih Bu Evi itu di antaranya di UBD Framework Understanding by Design ini ada langkah stages. UBD Framework mempunyai 3 langkah backward design untuk perencanaan kurikulum. Kemudian konsep kunci dalam UBD Framework ini harus bersesuaian. Sorry. Ya, tidak apa, Mas. Sudah ada telepon, Mbak. Nah, ini harus bersesuaian antara semua stages, semua langkah tadi. Jadi, misal contohnya adalah langkah 1 memiliki muatan dan pemahaman yang
diakses atau diujikan di tahap 2, kemudian berikutnya diajarkan di tahap yang ketiga. Jadi kurang lebih itu tambahan dari saya gitu. Itu sama kayak prinsip kontinuitas gitu ya, Mas? Iya, Mbak. Berkelanjutan gitu. Oh, Oke. iya. Jadi ketiga langkah tadi itu harus kalau di sini namanya itu ya Berkesinambungan. berkesinambungan, alignment. Alignment tidak hanya ke standarnya, tapi juga ke satu sama lain gitu dari masing-masing langkah-langkah tadi gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Tungga. Ada tanggapan lain? Mbak, sebelumnya yang tadi untuk 6 tahap yang tadi sudah disampaikan sama Mbak Anki, mungkin saya mau menambahkan sedikit itu bahwa yang Ya, kalau silakan. dari pandangan saya itu 6 tahapan itu atau 6 hal pemahaman itu adalah yang pertama bahwa siswa harus mampu menjelaskan apa yang sudah dia dapatkan atau dia pahami, kemudian mampu menginterpretasikan dari pemahamannya tersebut. Yang ketiga adalah mengaplikasikan, yang keempat mendemonstrasikan perspektifnya. Kemudian yang kelima adalah menunjukkan empatinya. Dan yang terakhir baru self-knowledge atau self-assessment, dapat mengakses dirinya sendiri. Gitu. Kalau dari yang saya tadi, dari teman yang Mbak Andi tadi. Oke. Dari Mbak Ria sendiri ada tanggapan mungkin terkait tadi kita juga sudah membahaskan tadi tentang backward design juga ke tahapan-tahapannya. Oke. Iya, terima kasih. Menurut saya dalam UBD kuncinya itu ada di memang backward design, di mana saya setuju dengan penjelasan dari Mbak Astri bahwa dalam backward design itu ya tujuannya dulu yang dibikin, lalu nanti kita memperkirakan asesmen apa yang digunakan, baru kita menentukan tujuan pembelajarannya gitu. Menambahkan itu saja. Oh ya, setuju. Oke, baik. Ya, betul. Sebut bahwa tadi ada tahapan pertama tujuan, kemudian tahapan kedua penilaian, ya kan, assessment, dan yang ketiga baru learning experience tentang instruksi, materinya. aktivitasnya apa yang akan dilakukan oleh guru. Oke, itu tadi tentang UBD. Oke, ada tambahan lagi atau sudah cukup? Sudah? Oke, baik. Mungkin sudah cukup. Mungkin sudah cukup Oke, kurang baik. lebih itu. Baik, untuk itu kalau gitu kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu adakah miskonsepsi tentang kurikulum dan komponen yang Anda alami. Nah, kan kita sudah belajar nih tentang kurikulum ini, tentang bagaimana desainnya, bagaimana bentuknya. Nah, adakah miskonsepsi dari pengetahuan kita yang sebelumnya, sebelum kita mengerti tentang apa itu, dengan kurikulum atau komponen yang setelahnya, setelah kita memahaminya, oh kita jadi paham ini tentang seperti ini. Gitu. Adakah yang mau elaborasi? Mungkin? Dari saya pribadi, saya rasa tidak ada miskonsepsi ya, Mbak. Melainkan saya menjadi lebih paham bagaimana penyusunan kurikulum gitu. Terutamanya yang backward design. Ya, terima kasih. Oke. Yang lain bagaimana? Adakah? Dari saya juga nggak ada sih Mbak, cuman ya benar sih kata Mas Tungga tadi, jadi lebih tahu aja apa itu backward design, terus stages-nya tuh kayak apa, bagaimana kita mengembangkan kurikulumnya, jadi belum menemukan miskonsepsi tentang kurikulum yang saya alami. Oke, baiklah. Ya, saya sendiri juga setuju dengan apa yang disampaikan sama Mas Tungga dan juga Mbak Astri, bahwa kami lebih memahami tentang pengembangan kurikulum itu dan juga tahap-tahapannya. Oke. Mbak Ria, ada tanggapan? Saya juga setuju dengan memahami UBD ini dan konsep backward design. Kita jadi tahu tahap-tahapannya juga, jadi kita mengetahui lebih memahami begitu, Mbak. Oke, baiklah.
Kalau saya sendiri sebenarnya saya ada sedikit miskonsepsi itu pada assessment, proses assessment anak-anak gitu loh. Jadi ketika proses assessment tuh sebelumnya pada tahap sebelumnya kan saya tidak begitu mementingkan apa itu tadi tahapan pengembangan itu tadi maaf tahapan pemahaman anak-anak, sehingga kadang itu karena mungkin karena saya pengalamannya itu mengajar untuk anak-anak yang di bawah bukan di bawah umur, ya di bawah umur. Di bawah umur. Maksudnya anak-anak yang anak-anak SD yang gitu. masih kecil ya SD ya betul. Iya. Jadi Yang learner. hanya pemahamannya itu mencakup ke yaitu menghafal, kemudian belum sampai ke mengaplikasikan atau mencipta sesuatu gitu loh. Jadi saya jadi agak lebih terbuka. Oh ternyata emang bisa ini nanti untuk kedepannya harus seperti apa untuk menyusun assessment sesuai dengan tahapan pengembangan atau tahapan pemahaman anak-anak itu dari saya. Oke, baiklah. Lanjut yang terakhir yaitu refleksi. Bagaimana pemahaman kita sekarang ini kita refleksikan dengan pengalaman kita mengajar sebagai guru. Oke, adakah yang mungkin mau memulai duluan? Enggak? Mungkin saya melanjutkan dengan apa yang tadi Mbak Anki sampaikan gitu. Saya sama dengan apa yang dilakukan dengan Mbak Anki. Lebih banyak ke bagaimana siswa mampu menjelaskan, belum sampai pada tahapan yang pengenalan diri atau menciptakan itu saya belum sampai di tahapan yang seperti itu. Karena saya juga berfokus pada mengajar yang learners gitu. Mungkin dari yang lainnya, monggo. Yang lain bagaimana pengalamannya? Kalau dari saya Kalau itu dari oh ya Mas Tunggal. Oke, mau coba dulu nih. Mas Tunggal? Mas Tunggal dulu. Mas Tunggal dulu aja. Oke, siap. Kalau dari saya ini kita bukan akhir-akhir ini ya. Kita memang lagi belajar soal kurikulum gitu dan kalau saya itu ya sebenarnya bukan ternyata ya, memang sudah didesain seperti itu dari sananya gitu. Nah, ini saya menjadi lebih mengena itu karena ternyata ini secara tidak sadar itu saya laksanakan ketika saya masih mengajar gitu. Jadi sebelum mengajar itu sudah tertanam di alam bawah sadar saya bahwa nanti tujuannya apa gitu. Kemudian nanti kira-kira mau asesmen yang kayak apa sampai dengan nanti di tahap eksekusi itu nanti saya memberikan pengajaran itu di kelas itu bagaimana gitu. Belum lagi yang itu apa buat apa ya, nanti semisal ada permasalahan belajar di kelas itu solusinya gimana gitu. Jadi kurang lebih saya menjadi lebih paham gitu apa yang saya selama ini laksanakan itu ternyata sudah sesuai dengan kurikulumnya. Ya, terima kasih. Oke. Lanjut. Maria? Oh ya, bener sih. Mbak Astri dulu mungkin Mbak Anggi. Itu yang apa dari yang dikatakan Mas Tunggal, kayak secara tidak langsung kita tuh udah kayak melakukan backward design juga gitu, kayak merencanakan gitu mau dibawa kemana nih kelas kita sebelum kita bahkan terjun ke kelasnya gitu. Nah dulu waktu masih ngajar, waktu sebelum ikut PPG ini juga kayak gitu, apa secara tidak sadar tuh kayak melakukan hal yang sama kayak gitu, kayak menentukan dulu tuh nanti kira-kira kalau aku kalau saya memberikan apa namanya penilaian seperti ini cocok nggak ya buat materi ini, nanti siswanya bisa melakukan tidak ya. Kan secara tidak langsung kayak kita sudah melakukan apa yang disampaikan dalam kurikulum ini. Oke, baik lanjut Maria. Oke, untuk pengalaman saya pribadi, sebelumnya kan saya mengajar di sekolah juga. Jadi pengalaman saya itu ya memang sebelum mengajar kita tetap harus menentukan tujuan pembelajarannya dulu. Ada kalau saya itu masih memakai kurikulum 2013, jadi memakainya RPP. Terus memang kan di RPP ada tujuan pembelajaran. Namun setelah saya mengikuti PPG ini, saya jadi tahu bahwa assessment itu
dibagi menjadi dua macam dalam bahasa Inggris. Jadi ada spokenly sama writtenly. Nah, dulu itu saya tidak begitu berfokus kepada assessment-nya, begitu kepada anak-anak. Lalu sekarang lebih memahami saja di bagian assessment-nya itu, Mbak. Gitu. Jadi memilih assessment yang tepat untuk setiap skill anak-anak gitu, Mbak. Oke. Memang ya, karena kita kan berpengalaman, jadi lebih ketika kita terjun, maksudnya kita terjun ke sekolah untuk melakukan proses pengajaran itu, kita jadi paham, oh apakah kita sudah melakukan ini penerapan UPD ini dengan benar, belum di sekolahan atau tidak. Sama kalau di pengalaman saya sendiri yang saya sudah mengajar di sekolah dasar itu, sebenarnya kan sekolah saya sudah menerapkan di kurikulum Merdeka di kelas 1. Nah, kebetulan saya mengajar di saat itu. Nah, saya di sini menyadari bahwa saya sudah melakukan proses nih, yaitu menentukan tujuan pembelajarannya bagaimana, membuat asesmennya, kemudian menentukan alur pembelajarannya seperti apa untuk siswa saya yang saya ampu di SD. Nah, di dalam prosesnya ini saya menyadari bahwa asesmen itu kan ada banyak macam, ada berbagai macam. Kemudian yang menjadi PR saya ke depannya itu adalah menciptakan asesmen yang as learning, di mana anak-anak melakukan student assessment itu loh, melakukan penilaian terhadap diri sendiri ataupun melakukan penilaian terhadap, ya betul, penilaian ke teman yang lain. Nah, kan biasanya kita melakukannya itu dengan, ya betul, dengan lisan, ya hanya dengan lisan. Nah, itu tuh untuk kalau kita ingin membuat itu sebenarnya tidak apa-apa, tetapi kan secara bukti empiris untuk proses anak-anak merekam atau proses anak-anak membuat assessment itu, memberikan tanggapan terhadap temannya itu belum terdokumentasikan karena bentuknya lisan. Nah, untuk itu saya masih punya kayak PR untuk kedepannya itu menciptakan pembelajaran yang ada student assessment-nya, ada student peer assessment-nya yang tertulis. Itu sih untuk saya. Oke. Baiklah, itu tadi adalah presentasi kami terkait tentang pemahaman terhadap kurikulum Understanding by Design dan juga Backward Design. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini. Saya selaku MC dan juga teman-teman dari kelompok kami mengucapkan mohon maaf jika ada banyak kekurangan dan juga terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya.